Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua BPW PKS Jatijaya Dr. Abdullah Fikri Fakih beserta wakil dan seluruh jajaran, juga Ketua DPW PKS Jawa Timur, dan juga teman-teman di fraksi PKS Ibu Ledia Hanifah, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita perjuangkan bersama untuk kemenangan di Jawa Timur, yaitu yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Dr. Hajah Hovifah Indar Parawansa sebagai gubernur, dan insya Allah nanti akan lanjut kembali menjadi gubernur 2024-2029, didampingi oleh Mas Emil Dardak juga sebagai wakil gubernur, dan insya Allah akan jadi kembali wakil gubernur 2024-2029. Jarang-jarang para kepala daerah dan wakil kepala daerah itu bisa akur. Apa ini luar biasa. Saya menaruh hormat pada Dr. Hovifah dan Mas Emil Dardak, bisa akur selama 5 tahun, mudah-mudahan juga bisa sinergi ke depan kembali, karena harapannya memang dari kepala daerah ini nggak akan berhenti karir politiknya di kepala daerah. Biasanya justru dari kepala daerah ini karir politiknya akan maju menjadi pimpinan nasional. Itu ya, mudah-mudahan ini akan terus bisa berkembang. Hadirin hadirat sekalian, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, jajaran teman-teman di PKS dan undangan yang berbahagia. Tentu kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini PKS bisa menyerahkan surat keputusan ya untuk pencalonan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk di Jawa Timur. Ini sesuai tadi dengan sebetulnya keputusan di awal Juli sudah kita putuskan 4 Juli 2024 ini. Hanya saja mungkin baru kali ini kita bisa serahkan pada Ibu Hajah Hovifah dan Mas Emil Dardak. Tentu perjalanan SK ini tidak serta-merta hanya melihat dari DPP saja. Proses yang sudah dilalui adalah bottom up. Kalau untuk gubernur wakil gubernur kita minta agar ada rekomendasi dari DPW. Alhamdulillah kita sudah terima rekomendasi dari DPW, baru kemudian dibahas di DPTP, tadi kemudian diputuskan pada tanggal 4 Juli 2024. Tentu saja kita yakin dan percaya karena Bu Hajah Hovifah dan Mas Emil Dardak itu sudah berbuat, ya, sehingga nggak perlu lagi diragukan masalah kredibilitasnya, kapasitasnya maupun elektabilitasnya. Insya Allah seperti tadi, makanya di dalam doa itu saya nggak ngerti juga tuh, ya, menang tanpa bertanding. Ini gimana tuh, gimana caranya? Mungkin ini maksudnya akan jadi ada lawannya kotak kosong, kira-kira begitu. Nah, jadi kita juga melihat prestasi dari beliau berdua, nggak kurang mungkin ketika memimpin Jawa Timur itu nggak kurang dari 700 penghargaan yang sudah diterima oleh beliau berdua. Dan yang lebih menarik adalah bagaimana perhatian terhadap pesantren. Makanya salah satu yang dilontarkan kalau nggak salah program Ekotrain itu, Bu, ya. Nah, ini menarik sekali, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pesantren. Nah, karena dengan itulah kita berharap SDM kita ini akan bisa ke depan ini bisa justru lebih siap untuk menyongsong Indonesia emas di 2045. Tanpa ada penyiapan SDM melalui tadi pesantren, yang kita melihat hari ini adalah persoalannya ternyata masalah ekonomi yang tidak kunjung bisa bangkit. Nah, ini mudah-mudahan ke depan akan semakin bisa berkembang, sehingga hal-hal yang kemudian dipersoalkan menjadi permasalahan anak bangsa ini akan terurai dan terselesaikan mulai dari Jawa Timur.
Itulah sebabnya dalam kesempatan yang baik ini mungkin saya ingin juga ikut berpesanlah kepada nanti mungkin programnya seperti apa dari Ibu Khofifah maupun Mas Emil Dardak. Satu cita-cita yang diinginkan PKS dengan menyitir sabda Rasulullah SAW saat minum air Zam-Zam. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya, tiga permohonan ini saya kira yang menurut saya juga perlu masih sampai hari ini perlu direalisasikan. Aku mohon padamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu tadi terkait dengan ekopontren dan sebagainya, saya kira di situ pada satu sisi ada pengembangan ekonomi, satu sisi juga ada edukasi. Ya, yang kedua rizqan wasi'a tadi rezeki yang luas. Dengan ekopontren juga ini menjadi solusi pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga syifaan min kulli da', kesembuhan dari berbagai penyakit. Saya kira konsentrasi pada tiga ini di bidang pendidikan, bidang daya beli, dan bidang kesehatan seperti yang diinginkan oleh Rasulullah. Dan ternyata para pakar hari ini konon katanya tiga parameter ini adalah parameter penyusun indeks pembangunan manusia, ya, Human Development Index. Saya kira dengan indeks pembangunan manusia Jawa Timur ini semakin tinggi, insya Allah itu akan menunjukkan keberhasilan dan success story gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ke depan. Amin ya. Pada teman-teman di struktur, baik di DPP, nanti melalui BPW, di DPW ya, DPD maupun sampai ke bawah DPC dan DPRA, saya instruksikan setelah SK ini diberikan pada Ibu Khofifah dan Mas Emil, tolong kerja di DPW, DPD sampai ke bawah, itu diinstruksikan untuk bekerja secara totalitas memenangkan pasangan ini. Siap Mas Irwan? Siap. Alhamdulillah. Jangan ada lagi keraguan ya untuk bekerja, berjuang, sehingga dengan totalitas bekerja mudah-mudahan sekali lagi takdir Allah, Allah berikan kepada kemenangan pada Ibu Hajah Khofifah dan Mas Emil Dardak. Dari Kukusan ke Setu Babakan, lanjut perjalanan menuju Sawangan. SK pencalonan sudah diserahkan, siap totalitas raih kemenangan. Kira-kira gitu Bu. Itulah komitmen kami di PKS, kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi pantunnya. Jamaah haji wukuf di Arafah, berharap hajinya mabrur. PKS dukung Ibu Hajah Khofifah untuk menangkan Pilgub Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan totalitas kita berjuang, apalagi tadi support dan dukungan dari Bu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, insya Allah ini akan bisa sinergis yang menuju kemenangan pada Pilkada 2024-2029. Niat-niat kita ini akan bisa kita sinergikan bersama. Ayat yang tadi saya baca dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77, saya kira berpesan pada kita semua, bukan cuma kepada Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak, tapi untuk kita semua di struktur, bagaimana menuju kemenangan. Saya kira dua hal, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Pertama adalah kuatkan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara kita lakukan ibadah secara berjamaah. Konteksnya itu bersama-sama. Ruku'lah bersama-sama, sujud bersama-sama, abdikan diri kamu bersama-sama. Oleh karena itu ketika yang laki-laki rajin ke masjid, jamaah di masjid, paling tidak orang mengenali, oh ini adalah orang baik, orang solih, orang yang perlu disupport dan didukung. Nah, setelah itu kita kuatkan hubungan pada Allah, maka berikutnya adalah bagaimana kita menaburkan semakin banyak kebaikan. Waf'alul khaira, banyak-banyak berbuat baik pada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, pada masyarakat kita, sehingga mudah-mudahan hati mereka tertambat untuk memberikan dukungan pada Bu Hajah Khofifah dan Mas Emil Dardak, dan juga secara otomatis mungkin nanti akan bisa memberikan dukungan juga kepada PKS gitu. Ya kita jangan berharap lah kalau Mas Emil Dardak dari Demokrat, jangan berharap nanti bisa melebihi Demokrat. Cuma deket-deket Demokrat lah. Nanti kalau Demokrat dapat 20 kursi, PKS-nya 19 gitu kira-kira Mas. Kalau melebihi enggak lah gitu. Nah jadi itu harapan-harapan kami ya. Ya walaupun
PKS sudah berjuang, kiranya bisa nanti bisa dibesarkan juga kira-kira Mas ya. Karena itu pesan dari Majelis Syuro yang diamanahkan ke saya seperti itu, untuk membesarkan PKS ya. Dari Pekojan ke Jatiwaringin, singgah sejenak di Jalan Cagak. Biarin hujan, biarin angin, PKS harus tetap tegak. Gitu katanya, pesannya begitu. Iya. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mohon maaf jika ada penerimaan-penerimaan di DPP ini masih kurang sesuai dengan standar pemerintahan Jawa Timur. Inilah yang bisa kami lakukan ya. Kalaupun ada disajikan kopi situ, ini nggak ada di luar. Di luar adanya kopi kenangan. Di sini kita termotivasi, itu seperti di belakang kopi kemenangan adanya di sini. Iya, jadi mudah-mudahan sekali lagi ini semua menginspirasi kita semua untuk bekerja setelah terima SK ini lebih giat lagi, lebih masif lagi, sehingga kemenangan ditakdirkan Allah pada kita semuanya. Amin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.